Komposisi transformasi geometri yang akan kita pelajari hari ini ada 5. Yang pertama, komposisi translasi. Yang kedua, komposisi refleksi. Yang ketiga, komposisi rotasi. Yang keempat, komposisi dilatasi. Yang kelima, komposisi transformasi matriks. Masuk kepada bagian yang pertama, komposisi translasi. Yuk kita simak penjelasannya. Untuk kalian lebih mudah memahami apa itu komposisi translasi, nah silahkan kalian perhatikan pada papan tulis ini ada gambar translasi sebuah titik, yaitu titik A pada bidang koordinat. Di sini kita misalkan titik A berada di bidang koordinat dengan koordinat x, y, yaitu x pada sumbu x dan y pada sumbu y. Nah, di sini lalu ditranslasikan menjadi A-aksen. Nah, A-aksen ini misal memiliki koordinat titiknya x-aksen, y-aksen, yaitu x-aksen pada sumbu x dan y-aksen pada sumbu y. Lalu translasi yang pertama ini disebut dengan T1 dengan perubahan arah dan jaraknya sebesar A pada sumbu x dan pada sumbu y sebesar B. Nah, lalu titik A-aksen yang telah kita dapatkan ini kita translasikan lagi, disebut juga dengan translasi yang kedua atau T2 dengan perubahan arah dan jarak pada sumbu X-nya sebesar C dan perubahan arah dan jaraknya pada sumbu Y sebesar D, sehingga menghasilkan A double aksen. Misal, A double aksen ini memiliki koordinat titik pada sumbu X yaitu X double aksen dan pada sumbu Y double aksen, sehingga didapatkan titik koordinat A double aksen adalah X double aksen, Y double aksen. Nah, perubahan posisi dari titik A ke A aksen ke A double aksen disebut dengan komposisi translasi. Jadi, dapat kalian simpulkan bahwa komposisi translasi itu merupakan perubahan dua atau lebih dari sebuah titik yang ditranslasikan. Komposisi titik A ini dapat dituliskan menjadi seperti ini. A yang koordinat x, y ditranslasikan oleh T1 sama dengan A, B menjadi A aksen dengan titik koordinatnya X aksen, Y aksen. A aksen ini ditranslasikan menjadi A double aksen dengan T2 sama dengan C dan D seperti ini, sehingga didapatkan titik koordinat A double aksennya adalah misal X double aksen, Y double aksen. Jika kita perhatikan, misal ada titik x, y, jika kita translasikan oleh T1 lalu dilanjutkan dengan T2, nah sehingga didapatkanlah rumus atau pola sebagai berikut. X double aksen, Y double aksen, tutup kurung, sama dengan X, Y, tutup kurung, ditambah A, B, ditambah C, D, menjadi, atau dapat juga kita tuliskan seperti ini. X double aksen, Y double aksen sama dengan X ditambah A ditambah C. Perhatikan letak yang bersesuaian, X tambah A tambah C atau seperti ini. Y, lalu Y ditambah B ditambah D tutup kurung. Ini merupakan rumus atau pola dari komposisi translasi. Agar kalian lebih mudah memahaminya, berikutnya kita akan masuk kepada contoh soal. Contoh soal, tentukan hasil translasi titik B dengan koordinat negatif 3,4 oleh
T1 sama dengan 24, dilanjutkan T2 sama dengan 6 negatif 2. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Silakan kalian simak penyelesaian. Yang pertama, kalian identifikasikan terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal. Di sini titik B, negatif 3,4. Berarti nilai X-nya sama dengan negatif 3 dan nilai Y-nya sama dengan 4. Lalu T1 sama dengan 24, berarti A-nya sama dengan 2 dan A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 4. Lalu untuk T2-nya sama dengan 6 negatif 2, berarti nilai C-nya sama dengan 6 dan D-nya sama dengan negatif 2. Nah, setelah kalian identifikasikan apa yang telah diketahui, kalian substitusikan ke rumus komposisi translasi, yaitu X double aksen Y double aksen sama dengan di sini X Y ditambah A B ditambah C ditambah D tutup kurung. Nah, nilai kita tuliskan lagi di sini X double aksen Y double aksen sama dengan nilai X Y-nya di sini negatif 3,4, nilai X dan Y-nya di sini X-nya negatif 3, Y-nya 4 ditambah dengan nilai A B-nya, A-nya 2, B-nya 4 ditambah nilai C dan D-nya, yaitu nilai C-nya 6 dan nilai D-nya negatif 2. Saya bikin ada kurungnya gini, negatif 2, didapatkanlah nilai X double aksennya Y double aksennya sama dengan negatif 3 ditambah 2 ditambah 6 menghasilkan 5. Lalu 4 ditambah 4 ditambah dengan negatif 2 menghasilkan 6. Jadi hasil transaksi titik B, yaitu dengan koordinat negatif 3,4 adalah B double aksen dengan koordinat 5,6. Yang kedua, komposisi refleksi. Komposisi refleksi terbagi menjadi dua. Yang pertama, komposisi refleksi berurutan terhadap dua garis sejajar. Yang kedua, komposisi refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling tegak lurus. Untuk yang pertama, komposisi refleksi berurutan terhadap dua garis sejajar. Nah, refleksi berurutan terhadap dua garis sejajar dapat disajikan pada gambar di samping. Silahkan kalian perhatikan. Gambar ini merupakan gambar dari komposisi refleksi terhadap dua garis sejajar. Komposisi refleksi berurutan terhadap dua garis sejajar ini sebenarnya terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, komposisi refleksi terhadap dua garis sejajar sumbu Y. Nah, sebenarnya ilustrasinya merupakan gambar yang telah ditampilkan sebelumnya, di mana di sini bayangan titik X, di mana di sini bayangan titik A
dengan koordinat X, Y oleh refleksi terhadap garis X sama dengan A, dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis X sama dengan B adalah A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen, dengan rumus yang akan kita dapatkan adalah X double aksen, Y double aksen sama dengan X tambah 2 dalam kurung B dikurangi A, Y. Yang kedua, komposisi refleksi dua garis jajar sumbu X. Nah, di sini misal ada bayangan titik A dengan koordinat X, Y oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan A, dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan B adalah A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen, dengan didapatkanlah rumus X double aksen, Y double aksen sama dengan X, Y ditambah 2, B dikurangi A. Lalu masuk kepada bagian yang kedua dari komposisi refleksi, yaitu komposisi refleksi terhadap dua garis yang saling tegak lurus. Refleksi terhadap dua garis yang saling tegak lurus dapat kalian perhatikan pada gambar. Di sini titik A dengan koordinat negatif 2, 3 diberlakukan dua refleksi berurutan, yaitu terhadap sumbu Y dan sumbu X. Oleh karena sumbu X dan sumbu Y saling tegak lurus, maka dikatakan kedua sumbu refleksi tersebut saling tegak lurus. Jika bayangan titik A dengan koordinat negatif 2, 3 dengan refleksi terhadap sumbu Y menghasilkan A aksen dengan koordinat 2, 3, lalu A aksen ini direfleksikan terhadap sumbu X, menghasilkan A double aksen dengan koordinat 2, negatif 3. Nah, komposisi refleksi terhadap dua sumbu yang saling tegak lurus ini juga ekuivalen atau sama dengan refleksi terhadap titik potong kedua garis tersebut, karena ke refleksi terhadap sumbu Y berarti nilai X-nya sama dengan 0 atau X sama dengan A. Nah, ketika refleksinya terhadap sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0 atau Y sama dengan B. Nah, sehingga jika bayangan titik A, X, Y dengan refleksi garis X sama dengan A dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan B adalah A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen dengan rumus atau pola X double aksen, Y double aksen sama dengan bentuk matriksnya negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan X, Y ditambah 2A, 2B. Untuk kalian lebih mudah memahaminya, yuk kita masuk kepada bagian contoh soal. Soalnya tentukan refleksi titik C dengan koordinat negatif 1,3 terhadap garis Y sama dengan negatif 1 dilanjutkan terhadap sumbu X. Penyelesaian contoh soal. Silahkan kalian simak. Penyelesaian contoh soal dari komposisi refleksi. Yang pertama refleksi titik C dengan koordinat negatif 1,3 terhadap garis Y sama dengan negatif 1. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang rumus refleksi, di sini kita akan menggunakan rumus refleksi terhadap garis Y sama dengan B, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan di sini 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan X, Y, lalu ditambahkan dengan 0, 2, B, di mana B ini nilainya adalah negatif 1. Dan kita substitusikan nilai yang telah kita ketahui. Di sini kita tuliskan lagi X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, ini tetap 0, negatif 1 dikalikan dengan X, Y-nya. Nah, X dan Y ini adalah titik koordinat C, yaitu negatif 1, 3. Di sini negatif 1, 3 ditambah 0-nya tetap 2,
B-nya negatif 1 di sini kita substitusikan sehingga didapatkanlah nilai X aksen. Y aksennya sama dengan, kita ingat lagi kembali mengenai perkalian matriks, itu perkalian baris dan kolom. Di sini itu 1 dengan negatif 1, hasilnya negatif 1, lalu 0 dikalikan dengan 3, hasilnya 0, sehingga tidak perlu kita tuliskan. Lalu berikutnya untuk yang baris keduanya, 0 dikalikan dengan negatif 1, hasilnya 0, lalu negatif 1 dikalikan dengan 3, hasilnya negatif 3. Jadi didapatkanlah negatif 1, negatif 3 ditambah tetap 0, 2 dikalikan dengan negatif 1, negatif 2 hasilnya, sehingga didapatkanlah hasilnya adalah X aksen Y aksennya negatif 1, negatif 5. Nah, C aksen ini kita refleksikan lagi, kita lanjutkan dengan merefleksikannya terhadap sumbu X. Kita menggunakan rumus refleksi yang sudah kita pelajari sebelumnya juga. Refleksi terhadap sumbu X. X double aksen, karena ini refleksi yang kedua, jadi saya tuliskan di sini X double aksen dan Y double aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1, bentuk matriksnya dikalikan dengan X aksen, Y aksen, kita substitusikan X double aksen, Y double aksen sama dengan, bentuk matriksnya tetap 1, 0, 0, negatif 1, X aksen dan Y aksennya akan didapatkan, yaitu di sini negatif 1, negatif 5, sehingga didapatkanlah nilai X double aksennya, Y double aksennya sama dengan, nah sehingga didapatkanlah hasil translasi titik C double aksen dengan titik koordinatnya negatif 1,5. Nah, itu tadi pemaparan mengenai penyelesaian dari contoh komposisi refleksi. Semoga kalian mudah dalam memahaminya. Berikutnya kita akan melanjutkan kepada komposisi rotasi.